surgawi, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu yang kami nikmati pagi hari ini. Kami masih bisa bersama-sama untuk memuji, menyembah Tuhan, berada di dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau berkarya di tengah-tengah kami, Roh-Mu bekerja di tengah kami, Engkau meneduhkan hati kami apapun keadaan kami saat ini. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Amin. Dan biarlah penyembahan kami Tuhan sampai ke hati-Mu, menyenangkan Engkau. Kami rindu dan haus akan Engkau, Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Ora lama syukur, ora lama ya syukur, ora lama ya syukur. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami
apapun kondisi hidup kami pada pagi hari ini, kami mau tetap berkata bahwasanya Engkau Tuhan yang sungguh indah. Mampukan kami selalu untuk memandang salib Tuhan, bukan memandang masalah, problem dalam kehidupan kami. Kami tahu masalah dan persoalan selalu ada dalam hidup kami, tapi kami tahu juga Yesus pasti pelihara hidup kami. Kami tahu kuasa Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. Kalau dulu Tuhan sanggup membangkitkan orang mati, kalau dulu Tuhan sanggup menyembuhkan seorang wanita yang 12 tahun pendarahan, dan kami tahu hari ini juga Tuhan sanggup membangkitkan kembali setiap orang-orang yang mungkin lemah, setiap hati yang mulai sakit. Tuhan mampu untuk menyembuhkan di dalam nama Yesus. Sebab kami tahu Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang hidup, Yesus yang dahsyat, dan Yesus yang ajaib. Yesus sanggup menjadikan yang tidak ada menjadikan ada di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu kami mau declare pada pagi hari ini bahwa kami bangga punya Yesus seperti Engkau. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau, Bapa yang peduli, Bapa yang mengasihi, dan Bapa yang sangat mencintai kehidupan kami. Oleh sebab itu dengan firman yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini, biar menyadarkan kami, biar firman-Mu ini yang membuat kami semakin kuat di tengah zaman hari ini. Kami tidak menjadi gentar, kami tidak menjadi lesu, sebab kami tahu bahwa tangan Tuhan selalu memegang kendali dalam kehidupan kami. Terima kasih. Biar pada pagi hari ini Roh Kudus berdaulat di tempat ini, menjamah setiap jiwa dan menyembuhkan setiap hati. Terima kasih, berfirmanlah pada pagi hari ini ya Roh Kudus. Lakukanlah apa yang Kau mau lakukan di tempat ini. Kami mau mengundang kuasa Tuhan hari di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus yang percaya bersama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, shalom semuanya, shalom, semua kabar baik, amin. Ya, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan berbagi sharing ya tentang salah satu tokoh di dalam Alkitab. Ya, saya percaya tokoh ini bukan tokoh yang asing ya. Tokoh ini adalah sering kita bahas. Nah, kenapa saya mau membahas ini? Sebetulnya saya pernah membahas ini di beberapa pelayanan, tapi saya mungkin belum pernah membahas di tempat ini ya. Bila mana ada satu kondisi yang dialami oleh satu tokoh ini adalah Ayub. Ya, kita tahu bahwa hari ini kondisi di tengah-tengah dunia ini bukan semakin membaik, betul nggak sih? Justru semakin memburuk, ya. Ekonomi, penyakit, peperangan, bencana alam, dan lain sebagainya. Ya, kita tahu bahwa firman Tuhan berkata di dalam Timotius bahwa hari ke depan bukan hari yang semakin membaik, tapi hari yang semakin sukar. Bahkan firman Tuhan berkata yang jahat akan terus semakin jahat, yang penipu akan semakin penipu. Tapi it's okay, kita tidak berada dalam kumpulan orang-orang seperti itu. Dengan firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah power dalam kehidupan kita, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak tergoncangkan dengan sesuatu apapun. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang. Mungkin hari ini kamu datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, tapi itu tidak menjadi kamu menjadi lemah. Haleluya. Sebab 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku. Oleh sebab itu, itulah yang menjadi sebuah alasan hidup kita hari ini. Katakan amin. Amin. Saya percaya setiap orang di tempat ini punya masalah, ya kan? Gak ada orang yang gak punya masalah. Semua kita punya masalah. Semua kita punya persoalan hidup ini. Kemarin ketika saya di dalam perjalanan, saya cerita sama istri saya, aduh enak ya, si ini punya rumah di sini, ya kan, bisa jalan-jalan ke sini. Tapi kami ada melihat ada sebuah nilai minusnya di dalam kehidupannya. Lalu kami juga berkaca dalam hidup kami, oh iya, kita punya ini, tapi kita ada minusnya. Nah, di dalam kehidupan manusia ada posisi plus, ada posisi minusnya. Jadi oke, nggak apa-apa, no problem. Justru di tengah-tengah hidupku yang sedang minus hari ini, disitulah Tuhan akan menyatakan kuasanya. Amin. Karena kalau hidup kita plus, kita nggak akan ada lagi di bumi ini. Haleluya. Kita sudah ada di surga. Amin. Jadi kalau hari ini kamu ada masalah, sakit penyakit apapun, mungkin usaha dan sebagainya, pandanglah Yesus, sebab Yesus sanggup mengubah segala sesuatu itu. Amin.
Pada pagi hari ini Yesus bukan hanya sekedar ingin merubah masalahmu menjadi lebih baik, hidupmu menjadi lebih baik, sakit penyakitmu menjadi sembuh. Bukan itu tujuan Tuhan. Tapi bagaimana hari ini saudara dan saya meresponi panggilan Kristus, bagaimana saudara hari ini hati dan pikiran kita dirubah, maka saya percaya keadaan kita pun akan diubah. Amin. Ya, kalau pikiran kita sudah curiga sama Tuhan, ya, yang tadinya itu bukan masalah sudah kita anggap masalah, padahal itu bukan sebagai masalah. Jadi pada pagi hari ini, ayo jangan menyimpan sebuah kecurigaan sama Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Kita lihat kondisi Ayub, ya. Saya membuat PowerPoint kondisinya, ya. Saya percaya kondisi Ayub nggak sebanding dengan kondisi kita. Ya, ini menjadi sebuah alasan kok Ayub dulu bisa, artinya saya pun bisa. Kita menyembah Tuhan yang sama, betul nggak sih? Artinya kita pun pasti bisa. Haleluya. Kondisi Ayub di dalam Ayub 1 dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ayub ini laki-laki, ya. Namanya seperti wanita, tapi Ayub ini adalah seorang pria. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi kondisi Ayub pada waktu itu, yang pertama adalah dia adalah orang saleh. Yang kedua, dia orang yang sangat jujur. Dan yang ketiga, takut akan Tuhan. Lalu menjauhi kejahatan, ya. Lalu orang terkaya pada zaman itu. Nanti Bapak Saudara bisa lihat di dalam Ayub pertama itu, Ayub itu adalah orang terkaya pada zaman itu. Lalu punya 7.000 kambing domba. Ini sangat kaya banget kan? 7.000 kambing domba ini sangat kaya banget ya. Ini sultan ini ya. Ya mungkin hari ini para selebritis atau orang di sana memamerkan Ferrari mobil ya. Kalau mungkin zaman dulu memamerkan kambing domba seperti itu. Tapi sayangnya dulu nggak ada YouTube, jadi dia nggak bisa viral ya. Lalu dia mempunyai unta 3.000, bayangkan unta 3.000. Lalu dia punya yang namanya 500 keledai dan di bawahnya itu punya banyak budak. Ini adalah kondisi Ayub. Menurut Bapak Ibu Saudara, kondisi ini sempurna nggak? Ini sangat sempurna. Takut Tuhan, saleh, jujur, apalagi kaya, menjauhi kejahatan. Ini udah perfect, ya kan? Sudah sangat perfect sekali. Tapi pada kenyataan hidupnya, kita lihat, klik realita yang dialami Ayub. Yang pertama, semua ternak habis. Betul-betul. Apalagi semua anaknya mati, tidak ada yang tersisa. Ini realita. Ayub mengalami yang namanya sebuah sakit yang pada zaman dulu adalah sakitnya tanda kutip sangat menajiskan. Ya, kalau orang sakit ini itu diasingkan, ada tempat-tempat tersendiri untuk mengasingkan. Jadi kalau orang yang menderita penyakit kusta pada zaman dulu, kalau lewat kepada orang yang sembuh, dia katakan najis. Ini kan sangat ngeri kan? Ketika kita ngumpul ya sama teman-teman kita, tiba-tiba kita ngelewat, teman-teman kita bilang najis, itu kan sakit hati, betul nggak sih? Nah, Ayub ini sakitnya kusta, ya. Lalu realita yang dialami Ayub apa? Istrinya meninggalkan dia. Itu sangat ngeri sekali kan, ya. Di tengah kesalehannya, di tengah dia menjauhi kejahatan, di tengah harta yang sangat banyak, di tengah dia orang yang saleh, tapi dia harus menghadapi sebuah realita hidup. Semua ternak habis, anaknya habis, bahkan istrinya sendiri pun memaki dia. Apakah kamu masih mau menyembah Tuhan? Sangat sadis kan? Makanya untuk anak-anak muda, laki-laki yang belum menikah, harus betul-betul memilih istri yang sevisi denganmu. Amin. Bukan memilih istri yang matre, yang ketika kamu ada uang baru dia suka. Ya mungkin ini istri Ayub salah satu istri yang matre juga ya. Karena ketika kondisinya sedang hancur, istri itu harusnya membackup. Betul nggak sih? Ini malah meninggalkan. Nah ini adalah realita. Mungkin hari ini realita kehidupan kita seperti ini, ya. Keluarga meninggalkan kita terkena PHK, kita terkena yang namanya sebuah sakit penyakit, bahkan harta kita semuanya habis. Itu realita. Kita nggak bisa memungkiri. Saya percaya di tempat ini ada sebuah realita yang harus kita hadapi. Betul nggak sih? Nggak ada pekerjaan, nggak punya orang tua, apalagi kena PHK, orang tua sakit, lain sebagainya. Itu adalah sebuah realita. Di tengah kondisi kita mungkin takut Tuhan, kita suka berdoa, tapi ada sebuah realita yang harus kita hadapi. Seperti Ayub. Tapi kita lihat apa respon Ayub ketika dia mengalami sebuah realita. Dan ketika Ayub mengalami sebuah realita, akan muncul sebuah yang namanya godaan, dong. Betul sih? Hari ini ada sebuah realita yang diperhadapkan dengan saudara. Ya, beberapa
anak rohani saya kemarin kesaksian, ketika dia bekerja di salah satu perusahaan, lalu customernya memberikan tanda kutip tips. Dia kurang tahu apa itu tips. Jadi uang lebih, ya. Nah, dia memiliki sebuah pikiran, wah ini saya bisa ambil, karena yang harusnya di store perusahaan mungkin sekian 10.000, tapi dia dapatkan 12.000. Di dalam konsep dia, ya saya ambil 2.000 lah, saya 10.000-nya kasih, ya itu kan udah oke lah ya. Itulah sebuah godaan. Mungkin hari ini ada godaan yang diiming-imingi oleh sejarah dalam hidup. Nah, Ayub ini menghadapi sebuah godaan. Apa godaannya? Menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa aku sudah jujur, aku sudah saleh, aku sudah menjadi orang yang menjauhi kejahatan, tapi kenapa istriku meninggalkanku, hartaku habis, aku terkena sakit penyakit, kenapa? Betul gak sih? Ayub punya alasan untuk menyalahkan Tuhan. Tapi yang sangat spektakulernya, di dalam Ayub 1 ayat yang ke-21, firman Tuhan bilang seperti ini. Ayub pertama ayat 22, saya nggak tulis di situ, tapi firman Tuhan saya bacakan. Ayat pertama ayat 22, firman Tuhan bilang seperti ini. Dari kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi di tengah realita Ayub yang sangat menderita, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Haleluya, amin. Terkadang kita ini kalau doa kita nggak dijawab, kita langsung menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa doaku nggak dijawab? Ya, makanya mohon maaf Bapak Saudara, saya mau katakan, iman Kristen hari ini, iman yang receh, nggak sebanding dengan iman yang dilakukan oleh Ayub. Doa nggak dijawab, langsung curiga sama Tuhan. Kok Tuhan seperti ini? Rasanya Tuhan nggak peduli sama aku. Masalah datang sedikit, aku nggak akan pelayanan lagi. Apaan itu Kristen-Kristenan, itu bohong semuanya. Loh, kalau kita hari ini menghadapi Ayub, dia punya alasan untuk dia murtad. Dia punya alasan untuk dia meninggalkan kepercayaannya. Tapi Alkitab berkata, Ayub sedikit pun tidak melakukan dosa, dan Ayub sedikit pun tidak menuduh Allah untuk berbuat sepatutnya ini. Kurang patut. Amin. Pertanyaannya pada pagi hari yang perlu kita refleksikan, apakah hari ini kita masih suka mempersalahkan Tuhan? Apakah hari ini kita sudah masih memiliki sebuah kecurigaan kepada Tuhan? Tuhan, kok hidupku seperti ini terus? Rasanya Tuhan tidak adil. Rasanya itu Tuhan jahat dalam hidupku. Rasanya itu Tuhan gak care sama hidupku. Kita menuduh Tuhan yang enggak-enggak. Dengan realita ini kita menuduh itu sebuah godaan. Haleluya. Yang kedua, apa godaan yang dihadapi oleh Ayub? Dia tidak menerima kenyataan. Ya. Dia mungkin menggerutu, dia mungkin marah, dia mungkin menjadi kecewa. Bahkan Alkitab berkata, sahabat-sahabat Ayub itu mencemooh Ayub. Sahabat-sahabatnya bilang sama Ayub, mungkin kamu sudah berbuat dosa, mungkin kamu sudah melakukan kesalahan. Sahabat Ayub bukan merangkul, malah mengintimidasi Ayub. Haleluya, ini sebuah godaan. Dan dia yang paling akhirnya, dia bisa saja meninggalkan iman percaya kepada Tuhan. Apakah pagi hari ini ada godaan-godaan itu dalam hidupmu? Ketika realita kehidupan yang harus Bapak Ibu Saudara alami, saya percaya ada sebuah godaan. Buat apa lagi berdoa? Buat apa lagi baca firman? Toh kenyataannya sudah bertahun-tahun kamu berdoa, kamu beribadah, kamu lakukan ini. Pada kenyataannya, pada realitanya, kamu tidak mengalami apa-apa. Hidupmu tetap seperti itu. Mungkin iblis mengintimidasi atau pikiran kita mengintimidasi seperti itu. Lalu kita berpikir, oh iya ya. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, tapi pikiran kita tidak menyepakati apa yang kita doakan. Betul sih? Ketika kita berdoa, contoh di ruang doa, aku percaya hari ini aku sembuh, aku percaya hari ini pekerjaanku diberkati. Tapi beres keluar doa, langsung berpikir, apa mungkin aku sembuh? Apa mungkin pekerjaanku diberkati? Terkadang pikiran kita tidak menyetujui doa kita. Makanya ada sebuah perkataan bahwasanya musuh terberat manusia bukanlah iblis, melainkan pikiran. Hari ini mungkin ada godaan yang iblis taruh dalam hidupmu. Sudah kamu nggak usah lagi serius sama Tuhan. Sudah kamu nggak usah lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Sudah kamu nggak usah lagi berdoa. Atau pada kenyataannya kamu ditinggalkan oleh keluargamu. Pada kenyataannya hidupmu gini-gini terus. Pada kenyataannya kamu belum sembuh. Mungkin itu menjadi godaan dalam hidup saudara dan saya pada pagi hari ini. Tapi kita lihat apa respon Ayub. Ketika ada sebuah kondisi,
ada sebuah realita dan ada godaan, tapi Ayub memiliki respon yang benar. Kita lihat respon Ayub. Menyadari semua milik Tuhan termasuk hidupnya. Oleh sebab itu di dalam Ayub pertama ayat yang ke-21, Ayub berkata seperti ini. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, amin. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara hartamu habis, puji Tuhan, haleluya. Sebab ketika kita lahir ke atas muka bumi ini, kita tidak membawa apa. Dan ketika kita kembali kepada Yesus, kita pun tidak membawa apa. Haleluya, amin. Oleh sebab itu respon Ayub, dia menyadari bahwa semuanya termasuk hidupnya adalah milik Tuhan. Itu respon Ayub. Jadi apapun yang hilang dalam hidup Ayub, apapun yang dia terima, dia berkata di dalam 1 Ayub 1 ayat 22, dia berkata seperti ini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi kalau malam pada pagi hari ini ada sebuah realita dalam hidup kita, apakah kita masih bisa berkata, walaupun hari ini aku tidak mendapatkan pekerjaan, tapi aku berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Apakah masih keluar dari mulut kita hal-hal seperti itu? Ada yang keluar dalam mulut kita kecewa, marah, menggerutu. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu adalah milik Tuhan. Haleluya, amin. Apapun itu juga. Kita punya baju hari ini itu semua karena Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Haleluya. Lalu apa respon Ayub yang kedua? Ayub tidak marah dan tidak kecewa pada Tuhan. Di tengah ada sebuah realita, di tengah ada sebuah godaan, Ayub tidak menjadi marah sama Tuhan. Ayub tidak menjadi kecewa kepada Tuhan. Apalagi respon Ayub? Ayub menerima hal buruk dalam hidupnya. Dia terima itu semuanya. Karena kenapa? Karena dia tahu bahwa hidupnya adalah milik Tuhan. Amin. Yang berikutnya, respon Ayub menyesal dan mencabut perkataan tidak benar tentang Tuhan. Dan yang terakhir adalah sadar bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupannya. Ini adalah sebuah respon. Respon menentukan hasil. Amin. Saya pernah makan dengan beberapa teman di sebuah rumah makan. Tiba-tiba teman saya ini sedang mengambil, satu kok kemarin, tapi saya nggak cerita sama dia. Dia kemarin kami pergi ke mall untuk cuci mata ya, karena belum pernah ke mall BIP ya. Kasihan juga udah 1 tahun di Bandung, gugur lahir di Bandung, belum pernah ke BIP ya. Dan dia ya udah 20 tahun di Bandung belum pernah ke situ ya, kasihan juga. Udah saya bawalah hanya sekedar cuci mata doang ya. Singkat cerita kami pergi ke salah satu toko musik ya. Ketika kami pergi ke salah satu toko musik, dia satu lagi lihat tiba-tiba ada mas-mas datang. Lalu singkat cerita mas-mas ini bilang sama yang satu, Mas, bisa nggak itu tolong dibukakan gitar bassnya? Saya mau mencoba. Dia satu bingung. Kenapa Pak? Ya saya mau mencoba. Mas pegawai di sini. Lalu sontak responnya satu itu dongkol. Ya memang dia senyum, tapi dia dongkol. Memang aku seperti pegawai itu, ya kan? Dia langsung menggerutu seperti itu. Memang aku seperti pegawai itu ya. Nah, terkadang kita seperti itu ya. Ketika respon itu menentukan hasil. Ketika saya makan dengan teman saya, ketika dia mengambil saus, ya kan? Padahal ini makanannya cukup rekomendasi ya. Lalu ketika mengambil saus, tiba-tiba ada seseorang datang, Mas boleh minta piring nggak? Lalu sontak teman saya balik kepada meja makan, dia langsung menggerutu, kurang ajar itu ibu, memangnya saya pegawai ini. Dia sambil makan sambil menggerutu, lalu singkat cerita pulang, bagaimana makanannya? Gak enak. Karena kenapa? Responnya sudah tidak baik. Amin. Padahal makanannya sangat enak, tapi karena dia memiliki respon yang salah, maka hasilnya pun akan salah. Ada? Oke, kita melihat. Nah, why? Ada masalah kan? Oke, no problem ya. Nah, Bapak Saudara nangkep sampai sini? Ada sebuah realita, ada sebuah yang namanya hidupmu seperti ini, dan ada sebuah godaan. Nah, pertanyaannya pada pagi hari ini, bagaimana respon saudara dan saya?
Ketika saudara menghadapi sebuah realita, ketika saudara menghadapi sebuah masalah, bagaimana responnya? Terkadang kita ini orang Kristen hanya pengen berkatnya Tuhan, tapi nggak mau masalah. Justru sebetulnya melalui masalahmu, berkat Tuhan akan tersedia dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan dengan jelas berkata, pikulah kuk yang kupasang sebab itu ringan. Kuk yang bersama Tuhan saudara pikul itu akan membawa saudara kepada kekekalan. Tapi ketika saudara memikul kuk yang ada di dunia ini, sebetulnya saudara sedang tidak membawamu kepada kekekalan, tapi justru membawa saudara dan saya kepada kebinasaan. Oleh sebab itu kitab Roma berkata bahwasanya penderitaan yang kamu alami hari ini tidak sebanding dengan apa yang akan kamu dapat di kemudian hari. Amin. Hidup kita 80 tahun, 70, 80 tahun mungkin mengalami masalah, mungkin mengalami realita hidup yang pahit. Tapi saya percaya ketika Yosua berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, saya percaya kita akan menerima mahkota kemuliaan daripada Yesus. Amin. Jadi hidupmu dan hidupku gak sebanding dengan apa yang akan Tuhan berikan suatu hari nanti. Amin. Masalah boleh ada, tapi Yesus tetap baik dalam hidupku dan hidupku. Masalah boleh ada, tapi aku akan tetap menyembah Yesus Kristus. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan realita kehidupannya, dia bisa saja mengeluh sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku ketika sungguh-sungguh kepadamu, ketika aku mempercayamu, kenapa aku dimasukkan ke dalam pedangkaran api? Betul gak sih? Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa memprotes sama Tuhan. Apa yang dilakukan saudara-saudara Abednego? Sekalipun Tuhan tidak menolong aku akan tetap menyembah Yesus. Amin. Apakah hari ini kita bisa berkata kepada itu seperti itu? Sekalipun sakit penyakitku tidak sembuh, aku akan tetap menyembah Yesus. Sekalipun kondisi ekonomiku sedang tidak stabil, aku akan tetap sungguh-sungguh kepada Yesus. Amin. Rasul Paulus berkata, aku tidak melihat segalanya, tetapi aku hanya memandang salib Kristus. Ketika saudara hari ini menghadapi sebuah masalah tekanan hidup, pandanglah salib Kristus. Nyawa saja sudah Tuhan berikan, apalagi yang lain. Amin. Apakah pada siang hari ini ada yang memberikan nyawa sama saya? Belum tentu. Betul gak sih? Tapi Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidupmu dan hidupku, untuk menanggung setiap dosa dan pelanggaranmu. Artinya nyawa saja Tuhan beri, apalagi yang lain. Kesembuhan, berkat apapun Tuhan pasti berikan atas hidupmu. Tapi pertanyaannya pada pagi hari ini, bagaimana responmu ketika kau menghadapi masalah? Ada? Saya tidak tercatat, jadi ada kesimpulannya di tempat ini. Oke, kita buka saja dengan cepat Yakobus 5:11, tolong Yosua bacakan. Yakobus 5:11 ayat terakhir. Yakobus 5:11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Haleluya. Jadi pada pagi hari ini kita mendengar bagaimana tentang ketekunan Ayub. Pada pagi hari ini kita mendengar bagaimana realita yang dihadapi Ayub. Nah, saya mau katakan terakhir, ketika Ayub memiliki respon benar, apa yang dia hadapi? Di Ayub 42, firman Tuhan berkata, apa yang hilang di dalam hidup Ayub digantikan 2 kali lipat oleh Allah. Bahkan anaknya adalah anak yang tercantik di negeri itu. Amin. Artinya kalau hari ini apa yang Tuhan ambil dalam hidupmu, bukan Tuhan jahat, tapi ketika sesuatu Tuhan ambil dalam hidupmu, Dia mau menggantikan yang lebih baik. Katakan amin. Hari ini mungkin Tuhan mengambil pekerjaanmu, artinya Tuhan itu bukan jahat. Terkadang konsep dalam kekristenan kita, ketika hidup kita penuh masalah, kita berkata berarti aku tidak disertai Tuhan. Enggak seperti itu, bos. Amin. Kita selalu berpikir ketika hidup kita sedang tidak aman, tidak punya uang, ketika kita tidak sedang sakit penyakit, kita selalu berpikir bahwa Tuhan itu nggak beserta dengan kita. Enggak juga.
Kalau kita melihat tarik ulur, ya, orang-orang yang beriman, ketika dia memiliki sebuah iman yang kuat, iman yang tinggi, justru kita lihat di situ, dia tekanannya akan semakin berat. Betul nggak sih? Haleluya. Contoh apa? Ketika saudara nge-gym angkat barbel, betul nggak sih? Ketika otot kita ini semakin berat, awalnya mungkin 3 kilo, 3 kilo. Tapi ketika otot kita semakin kencang, kita naikkan 5 kilo. Betul sih? Semakin kencang lagi sebulan, kita naikkan mungkin 7-8 kilo. Nah, semakin iman kita naik, semakin banyak persoalan hidup kita. Semakin pohon tinggi, maka semakin banyak juga sebuah goncangan angin yang dia hadapi. Haleluya, amin. Oke, next. Kondisi Ayub setelah ujian, setelah lulus ujian, setelah menghadapi sebuah realita. Yang pertama, semakin percaya adanya Tuhan. Di dalam Ayub 42, saya buka ya, Ayub 42 ayat 5. Ini kondisi Ayub. Ayub 42 ayat 5, dia bilang seperti ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Yang dulunya mungkin Ayub tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yang dulunya Ayub hanya mendengar Tuhan itu dari orang lain, tapi dengan masalah, dengan ujian, justru Ayub di situ mengalami Tuhan. Seberapa banyak hari ini kita orang Kristen hanya labelnya saja Kristen, tapi kita tidak menghidupi kehidupan Kristen. Haleluya, amin. Orang yang sudah mengalami percaya dengan mulut, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, secara otomatis ada perubahan di dalam kehidupan. Itu sudah otomatis. Orang yang menerima Yesus masuk dalam hatinya akan ada sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Saya banyak sekali ketemu dengan orang Kristen sudah hidup berpuluh-puluh tahun. Saya katakan, kamu pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang seperti apa? Sangat sedih sekali. Bergereja, melakukan doa, tapi sayangnya apa yang dia lakukan itu adalah sebuah agama. Oleh sebab itu ketika kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dibutuhkan kesungguhan hati. 1 minggu yang lalu saya melihat ada seseorang hamba Tuhan posting di TikTok. Dia bilang seperti ini. Ketika dia studi di Amerika, dia memasuki salah satu gereja. Ketika memasuki salah satu gereja, dia datang telat. Saya nggak menyinggung orang yang telat ya. Nah, ketika dia telat, lalu hamba Tuhan ini naik ke mimbar, dia bilang, saya merasakan bertahun-tahun gereja ini berdiri, tapi sedikit orang yang hidupnya sungguh-sungguh. Ketika firman Tuhan disampaikan, masih ada yang tidak fokus kepada firman Tuhan. Masih ada yang buka WhatsApp, masih ada yang buka IG, masih ada yang buka Facebook, bahkan masih ada yang mengobrol sana sini. Oleh sebab itu, silakan kalau hatimu belum fokus kepada Tuhan, tinggalkan tempat ini, keluar, dan kalau sudah fokus dan sungguh-sungguh sama Tuhan, kembali kepada tempat ini. Sontak, hampir ratusan orang jemaat meninggalkan gereja. Karena kenapa? Mereka tahu ketika mereka beribadah, mereka hanya mengikuti agama. Oh, karena hari Minggu harus ibadah. Oh, karena aku dijadwalkan pelayanan, jadi aku harus pelayanan. Tidak ada yang namanya kesungguhan hati kepada Tuhan. Seberapa kamu butuh menentukan seberapa kamu sungguh. Orang kalau butuh uang pasti sungguh-sungguh cari uang. Orang kalau butuh pacar pasti sungguh-sungguh cari pacar. Kalau hari ini kamu butuh Tuhan, pasti kamu sungguh-sungguh akan mencari Tuhan. Amin. Kalau hari ini kita memiliki haus akan Tuhan, maka mohon maaf, orang itu yang hausnya sudah sangat haus, mohon maaf, air got pun bisa dia minum. Betul gak sih? Kalau saking hausnya. Saya masih ingat saya punya abang tentara, ketika dia di hutan, ditugaskan di hutan ya, bahkan ular sekalipun ketika dia lapar, dia makan. Artinya ketika kita memiliki kehausan dan kelaparan akan Tuhan Yesus, maka kita akan memiliki yang namanya kesungguhan hati. Mencontohkan, baru dikotbahin langsung keluar. Nah itu. Haleluya, amin. Nah, inilah realita kekristenan hari-hari ini ya. Kita mengikuti agamawi tapi nggak memiliki kesungguhan hati. Makanya jangan komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa hidupku seperti ini ya? Toh hidup kita pun nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Kita mau berkarya tapi kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, itu kan nggak cincai.
Haleluya, amin. Ngeceng ya. Sorry, saya kurang tahu, sorry. Semakin sadar bahwa semua hal itu milik Tuhan. Keluarganya dipulihkan. Lalu yang terakhir, berkat digantikan 2 kali lipat. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam Ayub 42 bagaimana keadaan Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Dan anak perempuan menjadi tercantik di negeri itu. Jadi saya sangat yakin dan percaya kalau pagi hari ini ada sebuah realita hidup yang engkau dan saya hadapi. Ketika kondisimu benar, engkau tidak menyalahkan orang lain, engkau tidak menyalahkan keadaan, tapi engkau terus hatimu fokus sama Tuhan, hatimu sungguh-sungguh sama Tuhan, maka percayalah, kondisimu akan Tuhan. Yes. Amin. Semudah membalikkan telapak tangan ini, semudah itu pula Tuhan mengubah keadaan. Tapi pertanyaannya, siap nggak kita untuk mengalami keadaan yang lebih baik? Banyak orang ketika dia mengalami berkat Tuhan, keadaannya baik, justru nggak semakin dekat sama Tuhan. 10 sakit orang kusta, 10-10-nya sembuh, betul atau betul? 10-10-nya berseru kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan, berapa orang yang kembali kepada Yesus? Sangat miris toh. Haleluya, amin. Bahkan muridnya sendiri ketika Yesus mengalami pencobaan, kita lihat ketika Yesus salib, adakah dia di situ? Terkadang kita nggak mau mengalami penderitaan. Terkadang kita nggak mau mengalami pengorbanan. Kemenangan itu harus kita raih melalui pertandingan. Tidak ada kebangkitan sebelum kematian. Amin. Jadi kalau hari ini saudara ingin mengalami kemenangan, haruslah melalui sebuah persoalan dan tantangan di dalam kehidupanmu dan kehidupan. Haleluya, amin. Jadi ketika kondisimu sudah membaik, mungkin hari ini ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, responmu benar, hatimu benar, saya pastikan hatimu benar, kondisimu benar, maka Tuhan akan memulihkan itu. Tapi ketika Tuhan memulihkan itu, hatimu dan pikiranmu harus tetap benar. Amin. Saya punya teman, dia cukup orang kaya, tapi sangat sedih ketika dia diberkati Tuhan, dia jauh daripada Tuhan. Bahkan hari ini saya sedang bergumul sama dia. Ini orang yang sudah sekitar 7-6 tahun lalu saya layani, ya. Bahkan dia sampai sekarang saking takutnya dia itu fobia, nggak mau keluar rumah hanya karena corona. Bahkan kemarin saya ketemu sama dia, ya. Dia untuk masuk ke tol saja dia nggak mau buka kaca. Pastor, saya nggak mau masuk tol. Kenapa kok? Ya saya nggak mau buka kaca, saya takut. Ngeri kan? Halo, ngeri nggak sih? Karena apa? Hartanya. Amin? Itu sangat mengerikan. Ya, kita lanjut kesimpulannya dengan cepat. Jangan takut kehilangan. Dia bukan sedang mengambil, namun sedang menggantikan yang lebih baik. Amin. Katakan amin. Amin. Ketika anak saya ambil bajunya, ya mungkin anak saya berkata, "Papi, kenapa kamu ambil baju?" Sorry, enggak itu. Anak saya suka nonton YouTube, ya. Jadi beberapa bulan ini TV yang ada di kamar saya sumputin. Mungkin dia bilang, "Papi jahat, aku kan lagi senang nonton, aku kan lagi belajar." Tapi Bapak itu lebih tahu apa yang terbaik untuk anak. Amin. Demikian juga dengan Yesus. Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Jadi apapun yang hilang dalam hidupmu, jangan kamu takut. Sebab Dia sedang menggantikannya dengan yang lebih baik. Haleluya, amin. Amin. Kalau nyawa saja Tuhan berikan, apa lagi yang lain? Alkitab berkata, "Aku pergi ke rumah Bapa agar aku persediakan rumah untukmu dan untukku." Amin. Haleluya. Jadi kita ini walaupun di dunia ini nggak punya rumah, tenang bosku, kita itu sudah punya aset di surga nanti. Katakan amin. Amin. Walaupun hari ini kita nggak menggunakan emas, santai. Nanti kamu di surga emas itu kamu injak-injak. Katakan amin. Haleluya. Makanya nggak apa-apa, seperti pepatah berkata, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Haleluya, amin. Amin. Lalu yang berikutnya, next. Jangan hanya karena Anda mengalami hal yang buruk, bukan berarti Anda harus menjadi pribadi yang buruk. Ketika hari ini Anda mengalami hal yang buruk, bukan berarti kita ini adalah pribadi yang buruk. Amin. Kita adalah harta istimewa Tuhan. Kita adalah biji matanya Tuhan. Kita adalah orang kesayangan Tuhan. Artinya kita bukan menjadi pribadi yang buruk. Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Next. Tuhan sedang mengukir sejarah bagi
Tuhan sedang mengukir sejarah bagi kehidupan kita. Setelah ukiran baru terlihat hasilnya. Jadi hari ini Tuhan sedang mengukir sebuah sejarah dalam hidupmu. Ya, orang yang melukis itu kan butuh proses, betul nggak sih? Kita nggak tahu, mungkin 2 tahun ke depan Huta Galung akan memiliki gereja terbesar di kota Bandung. Amin, Huta Galung. Haleluya, amin. Amin, amin. Kita nggak tahu, mungkin Yosia dia akan memiliki sekolah karena dia rindu memiliki sekolah. Kita nggak tahu. Haleluya, amin. Oleh sebab itu jangan menggunakan cara manusia. Kita ini punya cara 1 tambah 1 sama dengan 2. Betul sih? Gini. Itu caranya Tuhan. Caranya kita. Tapi caranya Tuhan gini, gitu. Haleluya. Beda toh? Amin. Apa yang menurut kita butuh belum tentu butuh bagi Tuhan. Apa yang menurut kita baik belum tentu baik bagi Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini biar ini menjadi sebuah kekuatan di tengah kita menghadapi realita kehidupan. Amin. Di tengah kita menghadapi godaan-godaan hidup. Kalau Ayub bisa sanggup melewati itu, artinya kita pun sanggup melewati itu. Asalkan hari ini kita mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Kalau orang lain bisa, artinya kita punya alasan dong. Kalau lu bisa, artinya gua juga pasti bisa. Amin. Tetap semangat, hadapi masalah, jangan lari daripada masalah. Ketika apapun kondisi sakit, penyakit, ekonomi apapun, ingat, jangan pandang itu. Pandanglah Yesus yang lebih besar dari segalanya. Pandanglah salib Kristus yang sudah mati dan darahnya berkorban untuk saudara dan untuk saya. Pandanglah bahwasanya di hari depan Tuhan sudah menyediakan sebuah istana, Tuhan sudah menyediakan mahkota yang mulia untuk hidupmu dan hidupnya. Amin. Mari kita memandang masalah, kita akan capai. Saya undang pemain musik untuk kita sama-sama berdoa pada pagi hari ini. Apa yang kau alami kini? Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk kita menaikkan pujian ini. Apa yang kau alami kini mungkin akan kamu mengerti satu hal. Tanamkan di hati indah semua yang katakan tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang melihat suatu karya yang agung mulia. Saudara, kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini.
Mungkin hari ini engkau menghadapi realita yang tidak sesuai dengan apa yang engkau hidupi. Mungkin realitanya hari ini engkau sakit, hari ini mungkin engkau masalah ekonomi, tapi kebenarannya berbanding terbalik dengan realita. Imanmu hari ini sembuh, tapi realitanya penyakitmu nggak sembuh-sembuh. Ketika realita itu diperhadapkan, mungkin ada godaan-godaan yang saudara dan saya alami. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada saya, ada satu sikap yang sangat krusial yang dilakukan oleh Ayub. Adalah dia mencabut perkataannya, perkataan tentang sahabatnya, bahkan perkataan kepada Tuhan. Mungkin hari ini dalam hatimu ada perkataan mencurigai Tuhan, bahkan engkau marah kepada Tuhan, marah kepada sahabatmu, marah kepada orang tuamu, atau marah kepada keluargamu. Hari ini mari cabut perkataan itu. Alkitab dengan jelas berkata, ketika Ayub mencabut perkataannya, maka Alkitab berkata bahwasanya keadaan Ayub dipulihkan. Pada pagi hari saya nggak tahu, mungkin engkau masih menyimpan sebuah kecurigaan kepada Tuhan. Mungkin engkau merasa marah kepada Tuhan, bahkan engkau berkata, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Ada kabar baik hari ini. Come on. Alkitab berkata, marilah datang kepadaku setiap yang letih dan lesu berbeban berat, maka Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Dunia ini tidak dapat memberikan jawaban dalam hidupmu. Dunia ini tidak bisa memberikan solusi dalam hidupmu. Yang sanggup memberikan jawaban, yang sanggup mencukupi kebutuhanmu, hanyalah Yesus saja. Oleh sebab itu mari pandang Yesus, pandang salib Yesus, pandang Yesus yang sudah berkorban atas hidupmu, pandang Yesus yang sudah mati atas hidupmu. Oh Tuhan Yesus, mari cabut setiap perkataan itu, cabut setiap perkataan-perkataan yang menyakiti hati Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, miliki respon yang benar, miliki respon yang benar. Tangan Tuhan sedang bekerja, suatu karya
hati, dan hatimu disukakan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, setiap kekudusan, ketulusan hati Kau sangat hargai. Tuhan, Kau menilik setiap hidup kami. Engkau yang kenal kami lebih daripada diri kami sendiri. Dan kami bersyukur buat setiap keadaan kami. Kalau hari ini kami ada dengan kondisi apapun, sebab kami tahu bahwa Engkau Bapa yang sayang kepada anak-anak. Tidak ada Bapa yang tidak menghajar, tidak mendidik anak-anak yang dikasihi. Oleh karena itu kami tetap bersyukur Tuhan, sebagaimana kami ada. Sebab kami tahu itu adalah yang terbaik yang berasal daripada Tuhan, yang Kau tetapkan, Kau tentukan bagi setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Kasih adik hamba-Mu Sepwan, kasih jiwa kami Sepwan. Kau memberkati, mengurapi, Kau pakai dengan lipat kali ganda dengan kuasa-Mu dalam hidupnya. Di masa mudanya, untuk sungguh bisa menjangkau banyak jiwa, mempermuliakan nama Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Peliharakan hamba-Mu Tuhan, peliharakan masa depan keluarga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Juga setiap kami yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan, setiap pergumulan hidup kami berserah kepada Tuhan. Terlebih kami menyerahkan gereja-Mu ini Tuhan, milik-Mu Tuhan. Biarlah semakin hari Tuhan semakin dipakai untuk mempermuliakan nama-Mu. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang dengan tulus hati melayani pekerjaan Tuhan. Sebab kami tahu Engkau yang kami layani, bukan manusia, bukan merek gereja, bukan siapapun manusia yang kami sanjung, kami agung-agungkan, tetapi nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih buat bangsa dan negeri kami yang Tuhan tetap peliharakan sampai hari ini. Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan tetap memeliharakan bangsa dan negeri kami Indonesia ini Tuhan, supaya kami boleh leluasa beribadah, mengabdikan diri, mengekspresikan diri dalam menyembah Engkau. Berkati Tuhan, berkati para pemimpin negeri kami. Berikan persatuan kesatuan di tengah segala gejolak yang terjadi. Biarlah Tuhan Kau turut campur tangan. Malaikat Tuhan yang berpasukan mengamani bangsa dan negeri ini dari 4 penjuru mata angin Tuhan. Biarlah sungguh ada pertobatan, ada kebangkitan, ada pengakuan dari setiap mulut yang menerima menyembah Engkau sebagai Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Pakai setiap gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan seluruh Indonesia ini, supaya boleh menjadi saksi yang hidup, boleh sungguh-sungguh berlaku dengan benar di hadapan hadirat-Mu Tuhan, supaya nama-Mu tidak dipermalukan. Terima kasih Kau memberkati. Kalau GKMS Tuhan, Soekarno-Hatta boleh berulang tahun ke-37, Kau memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, saudara-saudara kami yang melayani di sana. Biarlah dengan bertambahnya usia 1 tahun ini juga Tuhan, semua kami boleh melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan untuk merebut banyak jiwa, untuk menjangkau banyak jiwa, memeliharakan seluruh keluarga besar GKMS Soekarno-Hatta Tuhan, bahkan seluruh GKMS yang hari ini sedang beribadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Minggu depan kami akan kembali berkumpul. Kau berkati hamba-Mu yang akan melayani dan setiap kami yang akan hadir nanti Tuhan. Juga Tuhan sungguh-sungguh kalau hari Selasa kami mau berdoa bersama-sama, biarlah kami bisa bersama-sama 2-3 orang berkumpul, kami tetap berdoa Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami hendak berpisah satu dengan lain, Kau memberkati perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing, agar kami setiap kami boleh membawa shalom. Damai sejahtera Kristus itu tidak akan pernah bisa diubahkan atau digantikan dengan apapun. Dan Tuhan Kau memberkati setiap pelayanan kami, ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah saat kami melangkah keluar dari ambang pintu rumah-Mu, damai sejahtera-Mu tetap menyertai kami, pertolongan-Mu tetap menyertai kami, dan anugerah-Mu tetap memenuhi kehidupan setiap kami Tuhan. Saudaraku, pulanglah kau kembali ke rumah-Mu. Kiranya berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus
putranya yang tunggal yang sudah menyelamatkan engkau dan aku, yang telah mengutus Rohnya yang Maha Kudus untuk senantiasa hidup dalam hidupku. Kiranya menyertai engkau dan aku, mulai pada siang hari ini bahkan sampai Maranatha Yesus Kristus Tuhan datang kedua kali. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau di rumah tangga, diberkatilah engkau di pelayanan, diberkatilah engkau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan diberkatilah engkau dalam seluruh aspek kehidupanmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan segala puji, hormat, syukur dan permohonan kami sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih atas kehadirannya. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupan kita. Kita memasuki minggu yang akan datang. Silakan duduk saat duduk kebaktian selesai, dan silakan persembahan ada di belakang dimasukin ke kotak plastik. Tuhan berkati.